Halo semuanya, yuk kita langsung masuk ke sebuah simulasi. Bayangin kamu lagi mulai shift di panti jompo di Jepang. Nah, di sini kita bakal belajar bareng kosakata penting dalam perawatan lansia atau kaigo lewat praktek langsung. Udah siap? Oke, ini dia skenarionya. Kamu adalah seorang perawat, dan pasien kita hari ini namanya Tanaka-san. Tugas kita simpel, bantu beliau bangun dari tempat tidur dengan aman dan nyaman. Sambil praktek, kita bakal pelajari kata-kata kunci dalam kaigo yang bakal sering banget kamu pakai. Yuk, kita mulai! Ini dia rencana perawatan kita buat Tanaka-san pagi ini. Pertama, kita pahami dulu posisi-posisi di tempat tidur. Terus kita bahas konsep yang krusial banget, yaitu sisi tubuh sehat dan sakit. Setelah itu, kita praktek proses memindahkan pasien. Dan terakhir, ada kuis singkat buat ngetes ingatan. Langsung aja kita ke langkah pertama. Oke, kita masuk ke kamar Tanaka-san dan beliau sedang dalam posisi aomuke atau telentang. Ini posisi istirahat yang paling umum ya, dan biasanya jadi titik awal kita pas menyapa beliau. Coba deh diucapin bareng-bareng, aomuke. Nah, ada juga posisi utsutubuse atau tengkurap. Walaupun jarang banget dipakai buat tidur, kita tetap perlu tahu istilah ini. Kenapa? Karena posisi ini kadang diperlukan untuk tindakan tertentu, misalnya buat perawatan punggung. Jadi, penting buat dihafal juga. Nah, ini dia langkah pertama kita. Kita bantu Tanaka-san untuk pindah ke posisi yokomuki atau menyamping. Ini penting banget supaya proses untuk duduk nanti jadi lebih gampang dan lebih aman. Aman buat pasien, aman juga buat punggung kita. Jadi kita bisa bilang dengan lembut, Tanaka-san, kita miring ke samping sebentar ya. Kadang-kadang nih, biar pasien lebih gampang makan, minum, atau biar napasnya lebih lega, kita bakal atur posisinya jadi hanzai atau setengah duduk. Biasanya sih, ini tinggal naikin aja bagian kepala tempat tidurnya. Posisi transisi yang sangat berguna. Oke, dari posisi miring tadi, kita lanjut bantu Tanaka-san duduk di tepi tempat tidur, dengan kaki menggantung ke bawah. Nah, posisi ini namanya tanzai. Ini adalah salah satu jenis dari zai atau posisi duduk, dan ini adalah langkah yang super penting sebelum kita bantu beliau berdiri. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang paling fundamental dalam kaigo. Dengerin baik-baik ya, sebelum kita gerakin pasien, kita wajib, hukumnya, tahu mana kansoku, yaitu sisi tubuh pasien yang lemah, dan mana kensoku, sisi tubuh yang sehat dan kuat. Kenapa ini penting banget? Karena semua tumpuan gerakan harus dan wajib ada di sisi kensoku demi keselamatan pasien. Ini aturan yang nggak bisa ditawar. Konsep kunci lainnya adalah jushin, atau titik pusat gravitasi. Gampangnya, anggap aja ini titik keseimbangan tubuh. Kalau kita bisa deketin pusat gravitasi kita ke pusat gravitasi pasien, kita bisa mindahin mereka dengan tenaga yang jauh lebih sedikit. Dan yang pasti, lebih stabil. Ini rahasia transfer yang aman dan efisien. Selanjutnya ada shise atau postur tubuh kita sendiri sebagai perawat. Ini juga ada hubungannya sama tai atau posisi tubuh pasien. Menjaga postur kita tetap benar, punggung lurus, lutut ditekuk, itu penting banget buat ngelindungin diri kita sendiri dari cedera. Jadi jaga shise kita ya. Oke, sekarang kita masuk ke menu utamanya nih, ijo. Kata ini artinya transfer atau proses memindahkan pasien. Ini adalah inti dari apa yang akan kita lakukan, yaitu memindahkan Tanaka-san dari tempat tidur, misalnya ke kursi roda. Nah, sekarang kita gabungin semua kosakatanya jadi satu prosedur transfer atau ijo yang benar. Pertama, bantu Tanaka-san ke posisi tanzai. Kedua, pastikan tumpuan berat badannya ada di kensoku, sisi sehatnya. Ketiga, deketin jushin atau pusat gravitasi kamu dengan pasien. Dan terakhir, bantu beliau berdiri ke posisi ritsui. Ingat ya urutannya. Tanzai, kensoku, jushin, lalu ritsui. Oke, gimana? Udah lihat kan gimana semua kosakata tadi dipakai dalam skenario? Sekarang kita tes ingatan sedikit ya. Kuis singkat aja yuk. Siap? Pertanyaan pertama, apa sebutan untuk posisi berbaring menyamping yang kita pakai buat persiapan duduk tadi? Betul, jawabannya yokomuki. Keren kalau kamu ingat. Pertanyaan kedua, dan ini super penting buat keselamatan. Sisi tubuh pasien yang sehat dan kuat yang jadi tumpuan kita disebut apa? Tepat sekali, kenzoku. Selalu ingat istilah ini ya, ini kunci keamanan. Lanjut, pertanyaan ketiga. Apa istilah buat proses memindahkan pasien yang barusan kita simulasikan? Bener banget, Ijo. Ini salah satu skill paling penting dalam dunia kaigo. Oke, pertanyaan keempat. Tujuan akhir dari transfer kita tadi membawa pasien ke posisi apa namanya? Yap, jawabannya adalah ritsui.
Posisi berdiri. Mantap. Dan pertanyaan terakhir, apa nama posisi krusial pas pasien duduk di tepi tempat tidur sebelum kita melakukan hijau? Tepat sekali, Tanzai. Luar biasa. Kamu berhasil menyelesaikan kuisnya. Simulasi perawatan pagi ini selesai. Kerja bagus. Sekarang, sebelum kita selesai, coba deh pikirin sebentar. Dari semua kosakata tadi, kata mana yang menurut kamu paling penting buat dilatih hari ini? Ingat, menguasai istilah ini bukan cuma soal hafal kata, tapi ini soal menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien kamu. Semangat terus latihannya, dan sampai jumpa di materi berikutnya.